Usaha sekecil apapun pasti akan menghasilkan sesuatu ketimbang Anda menjadi pegawai di satu tempat. Tapi kalau Anda mulai usaha, jangan berpikir tentang money value. Saya dari usia 6 tahun jualan es termos, lalu saya jadi loper koran, lalu saya jadi bandar koran, lalu saya mulai kreatif bikin bengkel motor, sempat bikin kontrakan, kos-kosan. Kamu pikir mereka bisa langsung diserap kerja? Belum tentu. Kamu pikir mereka kerja semua di kota, di kampung halaman kita? Sementara undang-undang sudah memastikan pemilihan itu per 5 tahun. Mundur 2 tahun, maka pejabatnya akan bertambah 2 tahun. Anggota dewannya nanti duduk, Anda kan dipilih buat 5 tahun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialog Podcast. Dan kali ini kita sudah hadir tamu di Dialog Podcast, Bapak Ricky Ferdinansyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Jangan tegang dong Pak. Ya. Biar saya aja nggak tegang juga. Oke, dan yang akan kita obrolin sekarang adalah salah satu mungkin saya mau kasih motivasi, inspirasi juga buat semuanya nih Pak. Ini terkait bisnis yang Bapak Ricky jalankan. Ini katanya punya banyak bisnis di mana-mana, ya kan? Siapa saja pasti pengen punya gitu kan, bisnis yang banyak. Tapi seperti apa dan bagaimana mungkin Pak Ricky nanti bisa ngejelasin bisnisnya apa aja Pak, banyak itu Pak. Monggo, silakan. Sekarang? Iya, besok jangan Pak, jangan. Oke, terima kasih Mas Rian. Saya rasa asumsi orang terhadap bisnis yang banyak itu kurang tepat. Yang pasti saya ada beberapa segmen usaha yang dikelola secara proper dengan orang-orang yang profesional di hospitality, mining, sekarang masuk di hospital, transport, lalu di pupuk industri, dan juga di segmen habitat untuk botanical itu. Jadi nggak banyak juga, masih pengusaha kecil. Pak, sejak kapan menggeluti bisnis ini Pak? Oke, kalau bicara sejak kapan tepatnya saya lupa ya. Tapi kalau mau masuk ke ranah saya mulai melakukan usaha secara mandiri itu mungkin dari usia 6 tahun, karena saya berlatar belakang keluarga pedagang, berniaga. Mungkin karena saya hidup di lingkungan orang tua saya, baik ayah, ibu saya itu di bidang usaha perdagangan, sehingga saya masuk ke ranah itu mungkin dari sekitar usia 6 tahun. Dari 6 tahun? Apa yang dijual 6 tahun Pak? Es mambo, es termos yang pakai plastik gitu. Waktu saya dari situ awalnya? Iya, kalau dari awal ya itu. Oh gitu. Kemudian apa lagi? Mungkin bisa sedikit cerita dong Pak? Ya, kalau saya nggak bicara bisnis lah ya, niaga, karena kalau bisnis mungkin terlalu tinggi. Jadi kalau bicara niaga, saya dari usia 6 tahun jualan es termos, lalu saya jadi loper koran, lalu saya jadi bandar koran, lalu saya mulai kreatif bikin bengkel motor. Pernah ke bengkel juga? Bengkel motor, lalu saya waktu kuliah sempat bikin kontrakan, kos-kosan, lalu saya bikin bengkel cuci mobil, lalu bikin bengkel mobil, terus buka usaha wartel waktu itu, sempat buka usaha wartel. Ya seiring dengan pertumbuhan zaman, kebutuhan masyarakat semakin komprehensif, ya usahanya berkembang mengikuti zaman sampai punya penginapan, punya hotel, ada tambang, ada dan segala macam itu loh. Oke, Pak, tentunya itu bukan hal yang mudah kan Pak dalam perjalanannya. Dalam waktu dari tahun berapa itu Pak? Ya mungkin di sekitar tahun 80-an. Tahun 80 ya? 80 hingga saat ini. Pastinya ada satu hal yang memang Bapak pegang, ya ini adalah komitmen. Komitmen seperti apa Pak yang dijalankan untuk bisa tetap bertahan dengan niaganya tadi? Ya kalau komitmen mungkin maksud Anda integritas terhadap satu value yang akan dilakukan oleh orang itu sebenarnya bukan hanya di niaga ya, dalam kehidupan itu kita memang membutuhkan yang namanya integritas secara personal. Hanya memang kalau dulu itu berangkat dari kebutuhan saya terhadap produk atau barang yang saya niagakan.
Awalnya seperti itu. Tapi seiring dengan pertumbuhan zaman, kebutuhan masyarakat semakin komprehensif dan bertambahnya usia saya, ada anak, sekarang bahkan saya udah punya cucu gitu loh. Berapa cucu, Pak? Saya punya 2 cucu perempuan, Kira dan Kaila. Oke. Jadi saya rasa kalau bicara literasi 20 tahun terakhir ini saya lebih banyak exercise untuk usaha saya mengembangkan usaha redevelopment company untuk membuat peremajaan, membuka peluang kepada kawan-kawan saya di kantor ya untuk membuka usaha-usaha yang lain sehingga bisa membuka peluang lapangan pekerjaan lebih besar kepada masyarakat sebagai bakti kita kepada masyarakat secara luas. Oke. Artinya memang dengan apa yang sudah diajarkan juga dengan kepada teman-teman ya, Pak. Betul. Ada udah berapa banyak yang akhirnya berkembang untuk bisa membangun usaha lain? Tahun 93-94 itu saya punya usaha konstruksi. 93-94, 97 kami sudah mulai mengerjakan commercial building yang nilainya di atas 20 miliar. Lalu tahun 97 saya punya salah satu pegawai, saya sebutin aja namanya Solihin ya. Lulusannya SMP bahkan nggak lulus, dulu SMP. OB. Tapi saya ajarkan sama dia bahwa ketekunan, integritas akan mengantarkan dia kepada suksesi. Gitu. Hari ini Solihin itu sudah punya perusahaan konstruksi klasifikasi besar. Dia terakhir bikin hotel di Batam, hotel bintang 5. Luar biasa. Nah, bisa dijelasin sih Pak, integritas dan ininya seperti apa yang ditanamkan kepada teman-teman itu? Ya, pertama begini, tidak hanya laki-laki, semua manusia, laki-laki maupun perempuan, memang harus punya satu value di mana dia punya purpose yang jelas, tujuannya jelas. Lalu dia harus hiking, harus climbing untuk mencapai itu dulu. Nah, setelah mencapai titik pencapaiannya sudah optimal, baru dia bisa spread kepada hal yang lain. Nah, banyak yang terjadi sekarang di adik-adik kita, kawan-kawan kita yang dia mau coba masuk ke dalam dunia entrepreneurship, baru kena gejulukan sedikit dia berhenti manuver ke usaha yang lain. Ada cobaan sedikit, ketipu sedikit dia coba ke yang lain. Atau ada masalah sedikit, masalah administrasi, birokrasi dia pindah ke yang lain. Sepertinya semakin ke sini masih banyak kawan-kawan yang mau usaha itu dengan instan-instan saja berdasarkan core value bahwa efek influencer dari seorang pengusaha yang berhasil dilihat ujung esnya saja, ujung gunung esnya saja. Tidak dia lihat proses untuk sampai ke sana. Kalau tadi saya bilang, saya punya pengalaman berniaga dari umur dari tahun 80. Tahun 80 itu notabene mungkin usia saya sekitar 10 tahun ya. Sekarang usia saya 53 tahun. Artinya sudah 40 tahun saya lakukan ini. Terus apakah yang saya raih ini hebat, nikmat? Nah, itu orang melihat dari sisi luar. Tapi sebenarnya saya sebagai pelaku, di sini ada juga sekretaris saya, Mas Eka, itu dia lihat sendiri bahwa waktunya orang tidur saya masih bekerja. Waktunya orang bekerja saya masih bekerja. Bahkan sekarang sampai jam 4 ini saya masih belum makan. Karyawan saya sudah makan gitu. Jadi ini yang orang tidak tahu, bahwa ada kebutuhan yang intens terhadap integritas untuk melakukan sesuatu secara maksimal. Tentang hasil, kita harus lupakan itu dulu. Nah, handicap ini yang terjadi kepada kawan-kawan untuk bisa mencapai satu titik tumbuh yang dibilang mungkin namanya suksesi ya. Karena resistensi terhadap problem itu yang kurang maksimal. Artinya memang tadi untuk menuju sukses itu proses yang sebetulnya harus diperhatikan ya Pak? Betul. Nah, seperti apa dengan mungkin mereka yang sukses tapi karena memang dasarnya adalah keluarga awalnya, orang tuanya sudah sukses terlebih dahulu? Itu mungkin berlaku untuk saya. Di zaman sekarang ini 2023, kita ada baby boom ya, tahun 2000. Artinya kalau tahun 2000 ayah ibunya menikah, anak-anaknya sekarang udah umur sekitar 20 something ya.
Apa yang terjadi sama saya di komuni saya itu sudah tidak terjadi di tahun 2000, bahkan di tahun 90 sudah tidak terjadi. Karena apa? Karena intensitas informasi begitu besar. Ada YouTube, ada Instagram, ada banyak sekali sosial media. Terus platform informasi juga begitu banyak, baik digital maupun konvensional. Sehingga seorang anak terkontaminasi oleh orang tuanya seperti saya di zaman saya, itu akan semakin menipis. Artinya kebebasan mereka dalam cakrawala berpikir akan menjadi semakin luas. Beda dengan saya gitu. Beda dengan Anda mungkin lebih tua dari saya ya. Enggak, Pak. Aku adik Bapak. Sorry. Iya. Oke. Artinya memang orang tua pun terkadang bisa mengarahkan anak untuk sukses seperti orang tuanya gitu, Pak. Saya rasa bukan bisa, sangat. Kontribusi orang tua itu sangat. Hanya yang menjadi core value yang berbeda. Saya sendiri, saya punya lima putra putri gitu ya. Core value yang saya tanamkan adalah kebaikan. Bagaimana bisa bermanfaat, berkontribusi kepada masyarakat secara luas. Bukan menjadi orang sukses, bukan menjadi pedagang, bukan menjadi pengusaha. Nah, core value itu yang dibutuhkan. Sehingga dengan kebaikannya itu, dia bisa mempunyai community yang besar. Circle-nya menjadi semakin besar. Circle yang besar itu akan membuka peluang lebih besar, opportunity-nya. Tapi kalau Anda bilang orang tua punya kewajiban untuk mensukseskan anak dengan core value, Anda jadi pengusaha, Anda jadi pegawai negeri, Anda jadi ini. Kalau menurut saya ya kurang tepat ya. Udah nggak bisa ya, Pak, seperti itu ya? Kurang tepat, bukan nggak bisa. Artinya begini, pola pikir milenial sangat berbeda dengan pola pikir kultural di zaman saya. Karena di zaman saya opportunity-nya begitu besar, kompetisinya sempit. Sekarang apa yang terjadi di Cirebon dalam hitungan detik sudah diketahui oleh orang Papua, saudara-saudara kita di Papua. Zaman saya kan nggak mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin tahun depan. Jadi kalau kita masih menanamkan sistem feodal yang dilakukan orang tua kita kepada kita, ya sudah tidak bisa. Anda udah nggak bisa lagi sekarang pakai sepeda ontel di jalan, sementara jalannya udah high speed. Bahkan orang tua sekarang udah ketinggalan sekali dengan media informasi, kalah sama anak-anaknya. Bahkan orang tua nggak bisa pegang gadget ya? Ya kayak saya untuk sosial media kayak IG, Facebook, apalah, itu bahkan saya dibantu sama putra-putri saya. Tapi sekarang saya bayar profesional aja lah. Oke. Ada asisten? Ada. Oke, Pak. Kembali ke usaha dan bisnis nih, Pak, yang dijalankan oleh Bapak. Saat ini mungkin tadi lebih dari 2 lah ya. Yang mungkin sekarang sedang berkembang sekali apa nih, Pak? Sebenarnya kalau berkembang sekali enggak, hanya memang kita kan masuk fase COVID itu, pandemi COVID itu 2020, 2021, 2022. 2022 saya diajak sama kawan-kawan saya, medisin, tenaga-tenaga medis, dokter-dokter, untuk membuka satu usaha klinik. Nah, saya kan basisnya di hospitality. Dibuang litinya jadi hospitalnya ya, nyambung. Nah, insya Allah ekspektasi saya mungkin tahun ini kami sudah buka sekitar 10-12 klinik Indonesia, di wilayah 3 saja. Wilayah 3 Cirebon. Lalu ekspektasi tahun kedua kami sudah punya rumah sakit kelas C atau kelas D, karena fungsi daripada klinik ini tentunya jadi satelit untuk kontribusi pasien kepada rumah sakit. Tapi balik lagi bahwa dari sisi komersial saya nggak terlalu pikirkan, bagaimana bisa memberikan manfaat saja sama masyarakat. Contoh kita bantu masyarakat yang ada kendala untuk kesehatannya, yang terpentok dengan masalah BPJS, terpentok dengan masalah pembiayaan atau segala macam. Tapi kami tidak bisa ekspos juga pelayanan medis gratis, karena itu juga tidak boleh dalam aturan yang ada. Oke. Kenapa harus mengarah ke Cirebon, Pak? Buka di Cirebon lah gitu. Ya notabene 8 tahun terakhir ini saya kan tinggal di Cirebon.
almarhum ibu saya itu asli Putri Cirebon. 2013 beliau wafat, ya. Salah satu pesan terakhir yang dia sampaikan adalah kembali ke kampung halaman almarhumah. Ya, 8 tahun terakhir ini saya memang banyak di Cirebon. Kemudian kalau lihat dari Pak berniaga, berbisnis di Cirebon, seperti apa sih Pak sebenarnya peluangnya untuk kemajuan bisnis yang Bapak geluti sendiri? Kalau bicara kemajuan, insya Allah dan alhamdulillah sampai sejauh ini pertumbuhan bisnis saya yang dari 2017 lalu sampai hari ini memang tumbuh, ya. Walaupun tidak sebesar yang dibicarakan orang-orang. Sekarang kami punya agro, kami punya furniture, punya pabrikasi, punya pupuk dan segala macam itu. Ya berjalan semuanya secara paralel. Terus kalau dilihat opportunity-nya ya baik. Tapi memang concern saya adalah bagaimana membuka satu usaha baru, ya, yang linear dengan usaha-usaha yang lama, lalu bisa membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat lokal. Lalu kita juga berorientasi untuk produk output yang bisa ekspor. Lalu pelayanan medis yang terakhir itu kita bisa berkontribusi sama masyarakat secara prima juga, karena memang kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan ini sebenarnya kan masih jauh di bawah rata-rata di indeks yang sudah ada dengan populasi masyarakat yang ada. Oke. Nah kalau dari UMKM sendiri sebenarnya bisa berkembang nggak menurut Bapak? Ya tadi kalau UMKM, saya rasa UMKM itu banyak sekali berkembang, tapi kan permasalahannya adalah kultur daripada entrepreneurship ini sekarang semakin menurun terhadap resistant value, terhadap problem. Ya. Jadi kalau Anda bicara UMKM itu apa sih? Usaha kecil menengah gitu. Jadi orang dari jualan kerajinan tangan, masakan, pangan, pakaian dan segala macamnya. Tapi mereka sudah bikin dengan semangat, begitu ketemu sama konsumen harganya terlalu rendah, mereka mundur. Mereka sudah bikin barang bagus, ternyata barangnya tidak bisa terjual, mereka mundur. Nah, ini yang 5 tahun terakhir menjadi concern saya dengan kawan-kawan membina UKM-UKM itu, ya, memasuki dunia modernis menggunakan teknologi IT. Sampai sekarang kami punya pasar itu di Eropa Timur dan beberapa negara di Amerika, di Meksiko. Di mana Pak? Di Eropa Timur, di Spanyol, Meksiko, terus Inggris bahkan. Kita punya barang-barang yang kecil sebenarnya kecil. Tapi karena dia dibikin di Cirebon lah, saya bilang di Cirebon, kerajinan tangan, handicraft gitu, lalu dijual sama orang Cirebon lagi, karena orang Cirebon ini bisa, sehingga value of the products terlalu rendah. Tapi begitu kita kirim sesuatu itu ke negara lain, value-nya menjadi naik. Sangat tinggi gitu loh. Kenapa? Karena di sana nggak tahu menjadi sesuatu yang unik. Jadi nilai tambah dari produk itu salah satunya adalah dengan membuat sesuatu yang tidak ada, yang tidak pernah ada menjadi ada di satu tempat. Oke. Berarti ekspor juga salah satu upaya untuk menaikkan value tadi, Pak? Iya. Tapi kan UMKM ini nggak tahu, Pak, yang namanya. Nah, itulah gunanya saya dengan kawan-kawan melakukan mediasi, consulting, advising kepada kawan-kawan UMKM. Hanya kan permasalahannya kami masih punya keterbatasan. Satu, tenaga kerja, kedua, waktu. Karena komuni dari UMKM juga banyak sekali. Nah, ada konsep di mana UMKM yang tidak kami kelola itu misalnya usaha dagang. Dia bikin warung kecil, bikin warung kelontong. Nah, ini tidak bisa kami kelola karena ini kan hanya perdagangan niaga biasa. Nah, kami masuk ke UMKM yang di ekonomi kreatif. Contoh, membuat desain-desain artefak, terus desain-desain furniture, mebelware, atau barang-barang apa yang tadinya menambah core value daripada barang intinya. Rotan, rotan itu kan udah nggak boleh diekspor mentah kan, harus dijadikan barang. Nah, desainnya kan kalau dulu gitu-gitu saja. Nah, dengan sekarang adanya teman-teman adik-adik dari milenial yang punya kemampuan grafis, dia punya ruang untuk melakukan komparasi dengan desain-desain luar. Sekarang barang rotan itu yang tadinya
mungkin hanya dijual 1 juta, 2 juta. Bahkan terakhir saya jual 1 unit desain Mebelleri itu hampir 27 juta dengan harga dasar di sini hanya 3 juta. 27 juta dengan 3 juta dasarnya, Pak. Harga dasar itu sudah bahan baku, upah, bonus, THR dan segala macam. Berapa kali lipatnya berarti ya? Betul. Nah, berapa banyak, Pak, yang Bapak bina untuk yang hal ini? Untuk apa? Yang apa namanya yang tadi yang bisa ekspor ke luar nih? Ya kalau berapa banyak saya nggak bisa sebutkan, tapi ada lah. Mungkin ya lumayan. Lumayan ya, Pak. Jadi sebenarnya bisa berkembang Cirebon nih, Pak, sebetulnya. Sangat-sangat bisa. Terakhir ini minggu ini saya undang beberapa teman, beberapa klien dari negara luar, ekspat untuk datang ke Cirebon. Besok, minggu depan saya agendakan untuk visiting ke saudara-saudara kita di beberapa daerah di Cirebon, Indramayu, Kuningan, untuk saya showing produk-produk, bahkan seperti tape di Kuningan. Nah, Cirebon dan Kuningan sekarang itu menjadi final destination for the traveler, for food, anything. Nah, yang saya suka bicarakan dengan stakeholder, wali kota, bupati, dan pemerintah setempat Forkopimda itu bagaimana kita membuat satu nature untuk mulai mengolah kebudayaan. Wali kota Cirebon dan kabupaten, bupati ya Pak Imron juga udah ngobrol. Jadi kita akan buat satu sarana buat menjadikan satu area skulptur yang kita bisa mengekspresikan kultur-kulturnya Cirebon, Kuningan dan apapun ya. Sehingga wisata yang tadi, wisata shopping, wisata kuliner, ada wisata budaya, hiburan, entertain. Kalau untuk hospitality, hotel, villa dan segala macam kita nggak kalah juga sama Bandung. Saya malah lebih senang tinggal di Cirebon daripada di Bandung. Jadi memang harus yang lebih ke daerahnya ya, Pak. Kalau yang apa namanya istilahnya modern gitu sih. Ya kan saya balik juga pertanyaannya sama Mas Rian. Mas Rian kalau traveler yang dicari apa? Kuliner daerah, Pak. Kuliner daerah. Iya. Yang bikin Mas Rian mau ke satu daerah apa? Tempat wisata. No. Apa? You will become to the other city is because the pronouns for the brand. Bandung, brandnya kuat sekali dengan apa namanya factory outlet, food and beverage, entertain dan segala macam. Cirebon sekarang brandnya juga sudah mulai kuat dengan apa? Dengan bal gentong, dengan batik trusmi dan wisata, water park, waterland dan segala macam, CSB dan segala macam. Jadi nilai utama dari seorang traveler adalah curious, rasa penasaran terhadap destinasi yang akan dia datangi. Oke. Ya. Nah, rasa penasaran itu harus ditambah value terhadap facility dan utility-nya. Orang datang dulu, nanti dia datang apa sih Cirebon? Gua Sujaragi misalnya. Gua Sujaragi. Ternyata Gua Sujaragi indah. Makanannya enak. Terus kalau mau shopping, brand apa yang nggak ada di Cirebon sekarang? Brand asli ya. Mallnya juga ada, bioskop ada, entertain, mau karaoke, mau apapun ada di sini. Gitu. Lalu tadi saya bilang migrasi, dia cutting value destinasi yang ke Bandung menjadi ke Cirebon 30%, bahkan sampai 50%. Nah, ngapain gua ke sono? Kalau sono macet, sampai sono capek, spending money more higher than here. Jadi kalau Mas Rian datang ke satu, pertama Mas Rian nih datang ke Jakarta, pertama pasti curious. Yang bikin curious apa? Brand. Rasa penasaran itu datang dari katanya di sini, Jakarta Fair apa. Saya pernah ngadain Cirek ya. Yang kita lari Rantastic. Saya pernah bikin Rantastic 2019. Rantastic 2019. Tim saya bilang untuk jual 500 tiket kontestan saja agak berat. Saya bikin 5.000 tiket. Tahu nggak yang datang? 7.000 orang.
Oh. Saya lari malam-malam, ngelilingin Jalan Kartini, Siliwangi, Cipto itu nggak panjang juga. Habis itu kita bungkus dengan entertain, habis itu kita kasih lucky draw mobil, kalau nggak salah mobil, motor, mesin jahit, apa segala macam. Tahu nggak yang datang? Bukan hanya orang Cirebon, bahkan ada orang asing. Karena kita expose, brandnya kita kuatkan. Nah, di Cirebon itu ada community media sosial, Cirek kalau nggak salah ya, saya lupa itu. Dia bantu expose. Nah, bagaimana mengeksplor sesuatu yang tadi from nothing to be something. Jadi sesuatu yang biasa ya kita pakai konsep ATM lah, amati, tiru, modifikasi, fine aja. Oke. Nah, tadi yang Bapak rencanakan dan sampaikan kepada wali kota dan kabupaten, sambutannya seperti apa? Sangat disambut dengan baik. Karena biar bagaimana stakeholder itu penentu kebijakan yang membutuhkan opini dan masukan dari masyarakat seperti kita. Mereka itu kan punya keterbatasan juga dalam ranah, karena gini, kalau Anda memproduksi sesuatu, ya, Anda harus tanya value yang dibutuhkan oleh konsumen, user. Anda bikin baju, sebagus apapun, Anda harus tanya dulu, konsumen ini kira-kira senangnya bajunya kayak apa sih? Nah, bagaimana kalau Anda sebagai desainer baju sudah didatengin sama konsumer? Mas Rian, saya ini pengen baju yang kayak begini, sekarang lagi ngetren deh, tangannya panjang sebelah, gitu misalnya, ya kan? Nah, trendsetter itu yang dibuat, dan untuk membuat satu tren, maka stakeholder, Forkopimda, pemerintah, itu membutuhkan more info for research and development from the user, kayak kita gini. Saya sebagai pengguna, bukan sebagai entrepreneurship. Ada peluang di sana. Orang datang ke Paris, dia habiskan sekitar 30-40 juta. Itu sangat minim sekali. Hanya untuk apa? Lihat Menara Eiffel. Habis itu dia foto. Setelah itu, dia makan pas-pasan, hidup ngirit-ngirit. Dia hanya punya rekam jejak, dia punya value. Kita, Cirebon, kota, kita punya tower air yang umurnya lebih tua dari umur bapak saya gitu kan. Itu harus jadi destinasi apa namanya framing untuk fotogenik, foto apa itu, Instagramable, ya kan? Untuk wisatawan ya, Pak. Nah, lalu foto sama yang punya empal gentong sama Aji Aput, ya kan? Itu Instagramable juga. Terus banyak billboard yang mungkin harus dirapihin. Kemarin saya ada ngobrol sama Pak Wali Kota juga, diskusi tentang perubahan komersial place yang diganti yang tadi konvensional jadi digital misalnya. Itu kan bagus juga. Artinya pemerintah tidak bisa bekerja efektif kalau masyarakatnya juga nggak mendukung. Karena apa yang dibuat sama pemerintah akhirnya kembali ke masyarakat. Sekarang coba bayangkan, tadi saya bilang 30% destinasi Badung itu pindah ke Cirebon. Keuntungannya kepada siapa? Pertama, pemerintah PAD-nya naik. Karena consumable daripada visitasi itu menghasilkan uang. Spending power mereka rata-rata setahu saya more than less 500 sampai 1 juta per orang per hari yang datang berkunjung ke Cirebon untuk wisata. Jadi kalau disupport sama masyarakat, ya saya pikir Cirebon akan semakin besar. Tapi kan memang dukungan masyarakat untuk merubah pola pikir juga harus dilakukan ya, Pak? Ya, saya rasa tidak perlu merubah pola pikir. Bagaimana kita menginfluence sama masyarakat bahwa kebutuhan kampung halaman kita, ya, supaya memiliki added value, masyarakat berkontribusi langsung, menjaga kebersihan jalan, menjaga keindahan alam, panoramik, memberikan keramah tamahan, hospitality kepada semua visitor. Orang datang ke Cirebon aman-aman aja tuh, mau jalan jam 2 malam, nggak ada begal, polisinya bagus, tentaranya bagus, pemerintah daerahnya bagus, ya kan? Nyaman-nyaman aja orang bisa nongkrong di kafe, banyak sekali pilihan kafe dari ujung timur sampai ujung barat, banyak sekali kafe di Cirebon, Kuningan, Indramayu. Oke. Mudah-mudahan dengan ide Bapak, dukungan Bapak bisa merubah Cirebon nih, Pak. Ya, to be honest, itu bukan ide saya, itu ide kita bersama-sama. Hanya memang kita harus punya concern untuk mengembangkan itu menjadi kebiasaan. Karena di antara yang saya sampaikan tadi, itu membuka peluang bisnis yang besar. Ya. Sekarang Anda tahu,
masyarakat begitu senang dengan kata ngopi, ya. Jadi ada kopi corner tuh banyak gitu. Menjamur di mana-mana Modalnya ya. pun nggak terlalu besar, terus ciri khasnya begitu banyak, value-nya begitu tinggi, bisa membuka lapangan pekerjaan, membuka lapangan usaha yang baru. Jadi saya rasa kalau semuanya makmur, ya semuanya bahagia. Oke. Nah, tadi untuk makmur, Pak. Kalau menggerakkan generasi muda ini seperti apa menurut Bapak? Ya itu tadi habitat saya kan sudah dengan muda. Jadi bagaimana saya menginfluencer adik-adik, anak-anak kita itu mulai merubah pola pikir mereka menjadi dari labor menjadi entrepreneur, ya kan? Ini usaha sekecil apapun pasti akan menghasilkan sesuatu ketimbang Anda menjadi pegawai di satu tempat. Tapi kalau Anda mulai usaha, jangan berpikir tentang money value. Berpikir saja tentang kreativitas dan intensitas yang punya integritas. Itu dulu. Karena apapun yang Anda buat, pasti akan menghasilkan sesuatu. Untuk menjadi satu pisau yang tajam itu kan perlu ditempa, dipukul, dibakar, dan segala macam. Dan butuh waktu. Proses itu yang mengajarkan. Kalau saya punya harapan bahwa milenial ini, kita tuh kan sudah diramalkan dalam beberapa buku modern maupun tradisional bahwa Indonesia akan menjadi satu core country yang sangat ditakuti sama seluruh negara di seluruh dunia. Ya. Kenapa? Karena itu tadi baby booms, di mana milenial ini akan menjadi ujung tombak dari negara kita menjadi besar. Jadi artinya memang generasi muda sekarang sudah mulai harus diarahkan ke hal-hal yang seperti itu ya, Pak? Untuk bisa membangun daerahnya ya? Ya, kalau diarahkan saya rasa sekarang ini saya lebih banyak melihat adik-adik milenial, anak-anak itu jauh lebih kreatif dan tidak perlu diarahkan. Yang bagus itu justru yang senior ini membantu memfasilitasi, membantu advice, membantu consulting, melakukan supervisi, supaya arah jalannya tuh benar. Karena biar bagaimana usaha itu tidak ada yang one click you to be something, karena ada proses di sana. Jadi di saat itulah yang senior kayak saya gitu, yang senior dari segi usia ya, artinya bisa mengemong adik-adik itu milenial, ayo tetap maju. Kalau jualan kopi targetnya 40 cup, baru laku 5 cup, 5 hari berturut-turut, hari ke-6 tutup. Ya. Nah, mereka harus ngerti juga core value, how to make building the brand building. Habis itu kan harus dapat yang namanya brand achievement. Nah ini butuh proses. Kalau bikin usaha langsung ramai, saya rasa nggak ada sekarang. Berapa komunitas Pak yang dibina Pak? Adalah. Adalah. Selalu rahasia nih ya kayaknya. Bukan rahasia karena Bukan rahasia. Jujur cukup banyak, tapi saya juga kayaknya nggak etis juga kalau saya sampaikan gitu. Cukup banyak dan cukup makan energi saya juga. Oke. Kalau disebutkan satu-satu nih, ya cukup, mungkin Idul Fitri tahun depan baru selesai. Oke, Pak. Ini yang mungkin yang berbeda lagi nih, agak sedikit ini. Usaha, ya kan? Usaha, kemudian politik, ya kan? Bagaimana Pak Riki ini bisa menyelaraskan tadi bisnis dan politiknya jalan bersama? Bisnis politik. Jadi gini, kalau Mas Rian perhatikan apa yang saya tadi statementkan di awal ya. Jadi ada proses transisi. Tadinya saya mulai usaha itu berdasarkan kebutuhan, apa yang saya butuhkan saya usahakan. Kedua, saya migrasi menjadi usaha itu membuka lapangan pekerjaan, membuka usaha baru, membuka lapangan pekerjaan agar bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Nah sekarang fase ketiga saya butuh power, authority, sehingga saya bisa berkiprah tidak hanya di Ciayu Manjakuning. Saya bisa berkiprah memberikan random influencer kepada wilayah lain di Indonesia. Salah satunya saya harus duduk menjadi legislatif
Karena dengan legislatif itu saya bisa membuat regulasi, menata. Tapi yang saya utamakan memang milenial. Milenial, gimana fasilitas milenial? Tadi Anda bilang, kenapa Bandung bisa berhasil, Cirebon enggak? Saya bilang, sama, Cirebon berhasil. Nah, sekarang permasalahannya, saya sebagai masyarakat biasa bisa berkontribusi tapi punya keterbatasan. Begitu saya masuk ke jenjang politis, saya mempunyai kewenangan bertambah. Begitu saya duduk menjadi anggota legislatif, saya punya power lebih besar. Gitu loh. Kalau Anda bilang selaras, insya Allah sangat selaras. Karena tujuannya adalah bagaimana saya mempunyai otoritas yang bisa menata, membantu, mengembangkan supaya minimal di dapil saya ini Cirebon Indramayu itu masyarakatnya bisa lebih madani dalam membuat usaha dengan program-program yang jelas disupport oleh kita sebagai legislasi yang mewakili mereka ke depan. Oke. Ini ada isu juga nih Pak, beberapa hari yang lalu nih. Katanya Bapak mau maju juga di Pilgub ya Pak? Ya, isu kan boleh aja, orang isuin saya ganteng juga boleh, isuin saya jelek juga boleh. Tapi kemarin saya udah jawab sama rekan-rekan media, saat ini saya rasa ada orang yang lebih kompeten, lebih capable untuk menjadi pimpinan daerah. Kalau ini kan beberapa bulan lalu dicalonkan jadi wali kota di mana? Di kota Cirebon. Minggu lalu Kabupaten Cirebon. Tahun lalu jadi bupati di Kuningan. Ya namanya isu. Tapi saya jawab kemarin, pastinya saya berterima kasih dan mengapresiasi dengan dukungan, support sehingga nama saya keluar menjadi salah satu kandidat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Tapi saya nyata-nyata memang belum tepat karena keterbatasan saya. Kalau hanya di satu wilayah, kalau saya jadi bupati di Kabupaten Cirebon, maka manfaat saya hanya bisa di Kabupaten Cirebon saja. Sementara saya pengen spread knowledge, spread opportunity kepada masyarakat luas. Nah, tapi fokus saya memang ke teenager, anak-anak milenial sekarang. Kamu tahu berapa lulusan sarjana di Ciayu Manjakuning setiap tahun? Berapa lulusan anak SMU, SMK setiap tahun? Itu more than 5,000. Kamu pikir mereka bisa langsung diserap kerja? Belum tentu. Kamu pikir mereka kerja semua di kota, di kampung halaman kita? Belum tentu. Ada yang mereka pergi ke sana, ke negara lain, ke kota lain. Gitu. Ada orang yang sudah berpikir study is not important. Orang udah bilang, udah sekolah sampai SD aja, yang penting bisa baca tulis, nanti bisa jadi TKI. Saya pengen hilangkan itu. Dengan saya punya authority, saya bisa hilangkan itu lebih tugas. Kalau sekarang ya kita lakukan secara optimal yang kita bisa lakukan dengan segala keterbatasan. Tapi kalau harus memilih Pak, kota, kabupaten, Kuningan, Indramayu, Majalengka, pilih mana Pak? Saya pilih bermanfaat bagi semua kota. Berarti jadi majunya kemana Pak? Legislatif? Insya Allah kalau ada rezekinya didukung sama masyarakat, ya saya harapannya bisa berkontribusi kepada masyarakat secara luas, khusus kepada milenial, ya di legislatif RI. RI Pak? Oke, amin. Saya aminin dulu Pak. Nah, nih Pak, kemudian nih, kan ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nih Pak, yang terkait penundaan pemilu. Jadi gimana Pak? Pertama Mas Rian, saya ini kan juga bukan politisi. Saya bukan politisi, saya juga baru masuk ke ranah kontestasi politik praktis ini baru beberapa tahun. Lalu ada putusan tentang penundaan. Ya fine-fine aja sih. Cuma hakimnya suruh belajar lagi literasi hukum, strata hukum. Kebetulan saya juga punya akademis di bidang hukum. Yang bisa memutuskan pemilu itu hakim di tingkat pengadilan negeri di satu provinsi, ya, atau di kota, atau di provinsi, atau di negara. Itu satu. Terus kedua, kalau mau bicara strata,
strata hukum kita tertinggi itu kan Undang-Undang Dasar, GBHN, peraturan-peraturan itu. Boleh nggak sih bikin peraturan yang melanggar peraturan yang lebih tinggi gitu kan? Ya kalau itu ya bagusnya si hakimnya belajar banyak lagi lah. Saya sih nggak mau menilai, cuman pantas-pantasan saja gitu loh. Kalau ada anak SMP ngajarin guru SMA gitu, besok anak SMA nggak usah masuk ya kata anak SMP. Anak SMP. Oh, ya itu analoginya seperti itu loh. Apalagi anak SD. Nah, Gitu ya. Jadi sah-sah saja ya Pak? iya sah, lihat dari versi mana. Tadi saya bilang analoginya, apakah pengadilan negeri ini cukup capable untuk memutuskan itu? Dia punya otoritas itu. Karena setahu saya kan ada Mahkamah Konstitusi yang menentukan. Dia mengundurkan itu. Gini, kalau di Islam, saya Muslim ya, ada hadis yang mengatakan satu amalan ibadah yang lain tidak menggugurkan amalan ibadah yang utama. Paham nggak? Artinya kalau you bikin mundur 2 tahun, sementara undang-undang sudah memastikan pemilihan itu per 5 tahun. Mundur 2 tahun maka pejabatnya akan bertambah 2 tahun. Inkonstitusional. Anggota dewannya nanti duduk, Anda kan dipilih buat 5 tahun, kan panjang. Nambah lagi 2 tahun. Ya banyak yang harus dikorbankan, banyak yang dilanggar. Nih Pak, ada satu pertanyaan nih Pak. Kalau sudah duduk nih Pak, komisi mana Pak yang dicari? Kalau sudah duduk komisi mana? Ya kalau komisi sih sebenarnya Apa komisi yang ngurusin anak muda gitu kan? nggak ada. Oh, nggak ada ya Pak? Anak muda nggak ada. Saya sih lebih proper di komisi 3 di bidang hukum atau komisi apa yang di bidang ekonomi gitu ya. Artinya saya bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat dengan nyata. Oke. Pak, terima kasih banyak waktunya. Tapi sebelum kita akhiri, kasih pesan dong buat generasi muda seperti apa dan bagaimana. Barangkali mereka juga punya keinginan, punya impian untuk bisa berhasil di kemudian hari. Monggo. Ya buat adik-adik milenial ya, hidup itu harus diawali dengan mimpi bukan hayalan. Mimpi itu bisa direalisasikan dengan kinerja, kerja keras, dan integritas. Bahwa ada hambatan di dalam perjalanan itu sesuatu yang lumrah. Tidak ada sesuatu yang bisa berhasil dalam satu malam. Karena itu hanya fiksi. Semakin Anda bekerja keras, semakin Anda akan merasakan hasil. Oke. Pak Riki, terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses usahanya, dan DPR RI bisa tercapai, Pak. Amin. Amin. Khususnya bisa juga membina dan memajukan generasi muda di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Insya Allah. Terima kasih, Pak. Itu dia perbincangan kita dengan Bapak Riki. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan Dialog Podcast. Keep positive and stay humble.